Nama Anies Baswedan kini dipasang-pasangkan dengan mantan Panglima TNI yang kini kader PDI Perjuangan, Andika Perkasa dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Pasca sinyal Ridwan Kamil diusulkan kembali ke Pilgub Jawa Barat, Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang pas untuk menghadapi Anies. Nama-nama yang kemudian sekarang muncul, salah satunya Pak Andika, menjadi salah satu calon yang nanti kita akan lihat baiknya itu akan kita calonkan di mana. Karena termasuk peluang Anies Andika, menarik. Ini kedua kalinya Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani mengomentari Anies yang digandengkan dengan PDIP. Nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kini kader PDI Perjuangan, muncul di tengah Partai Banteng mencari sosok kuat untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta. Tapi PDIP menyodorkan Andika sebagai calon gubernur, bukan wakil gubernur. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Namun ini masih proses awal. Salah satu partai yang diajak bicara PDIP adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan PKB saat ini memberi sinyal tak gembira dengan manuver Partai Keadilan Sejahtera yang mengunci pasangan Anies dengan Sohibul Iman, Wakil Ketua Dewan Syuriah PKS. Padahal PKB adalah partai pertama pengusung Anies, namun menyerahkan wakil kepada Anies di Pilgub Jakarta. DKI kan mintanya Anies, ya tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil. Kan sampai hari ini kita lagi memantapkan siapa pasangan Anies. Tapi kan PKS kemarin sudah mengusulkan Mas Anies dengan Pak Sohibul. Nah ini melihatnya kalau PKB gimana, apa masih bisa berubah? Itu versi PKS kan, kami punya versi juga. Melihat sikap PKB, pekan ini PKS melunak dengan menawarkan negosiasi. PKS tak mau kehilangan kebersamaan dengan PKB mengusung Anies. Apalagi PKB dan PKS bersama Nasdem adalah pengusung Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Saya tidak mendengar kata-kata tidak niat gitu ya, yang berkatakan bahwa itu ada versi PKS dan PKB punya versi yang lain. Ini bagian dari dinamika yang terus berjalan. Tetapi saya berkeyakinan bahwa akan ada komunikasi yang saling menghormati dan konstruktif antar pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan saya yakin semuanya bertemu di kata kunci Pak Anies gitu kan. Dan tentu semuanya juga ingin menang. Sementara PDIP dalam rekomendasi tertutup pada Rakernas lalu memang santer. Dikabarkan tertarik pada Anies untuk dipasangkan dengan kader Partai Banteng. Dan hitung-hitungan analis politik, Anies dan Andika sudah kuat untuk bisa menang di Pilgub Jakarta. Kalau misalnya mau menggabungkan Anies sama Andika itu sangat masuk akal dari berbagai sisi. Pertama dari sisi elektoral, itu bisa menggabungkan kekuatan elektoral dari Mas Anies dan basis atau kekuatan dari basis PDIP plus Pak Andika. Kita tahu bahwa ceruk suara Pak Andika dengan ceruk suara Pak Anies itu kan kita asumsikan berbeda. Dan kalau kita mau referensikan ke Pilpres lalu, kalau Anies Andika digabungkan itu seolah-olah menggabungkan 01 sama 03 kan. Kemudian dari sisi elektoral, dari sisi elektabilitas ya. Kemudian juga dari segi kapabilitas juga menarik. Ini dua-duanya tokoh nasional yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan pemimpin nasional ke depan. Apakah PDIP nanti kalau betul-betul mencalonkan Andika, apakah PDIP akan betul-betul all out gitu menggerakkan semua basisnya? Okay. Karena basis PDIP sementara ini kan masih terpecah ke beberapa calon gitu. Elektabilitas Anies di Pilgub Jakarta dalam sejumlah jajak pendapat memang unggul cukup jauh. Membuat lawannya, Koalisi Pemenangan Pilpres berupaya keras mencari sosok lawan Anies. Setelah sinyal Golkar tak memberi restu Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. RK yang Gubernur Jawa Barat 2018-2023 diminta Golkar meneruskan di Jawa Barat pada 2024-2029.
Nah, kemudian kami merekomendasikan idealnya Ridwan Kamil itu tetap di Jawa Barat. Ini soal ketokohan ya. Nah, ketokohan itu kan bisa diuji dari sejauh mana selama ini proses interaksi yang terjadi di antara tokoh itu dengan masyarakat. Dan itu yang paling gampang lihatnya adalah dari survei. Dan dalam Koalisi Indonesia Maju ini munculkan saja nama-nama yang lain ya. Misalnya di Gerindra itu ada Pak Riza Patria, ada nama Budi Jiwandono, ada Ibu Saras ya. Nah, kemudian juga di PAN saya kira bisa aja dimunculkan nama-nama seperti Eko Patrio. Nah, termasuk kalau kemudian ada teman-teman PSI yang mengusulkan nama Pak Kaisang, sisa 1,5 bulan lagi ini untuk mencari siapa nanti pada akhirnya diputuskan secara final, yang intinya judul besarnya itu adalah semuanya ingin menang. Tidak ada partai politik atau siapapun di antara kita kalau ingin bertanding, ingin berkompetisi, tidak ingin menang. Pasti semuanya ingin menang. Ini kan nama Kaisang putra bungsu Presiden Joko Widodo memang populer di kalangan elit politik. Apalagi Kaisang yang kini berusia 29 tahun sudah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan memenuhi syarat maju di Pilgub Jakarta. Dan sang kakak wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, beberapa waktu lalu membagi-bagikan buku kepada warga Setiabudi Jakarta Selatan. Wilayah ini pada 2017 adalah salah satu lumbung Anies memenangkan Pilgub Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.